بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan terus mengejar janji Allah Subhanahu wa taala dari kalimat alhamdulillah, maka segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Jadi kita menjadikan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah Allah perintahkan kepada kita, dan juga sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan kajian dosa-dosa besar kita, semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya. Seingat saya ini dosa besar ke-139, yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di halaman 64, bab ma jaa fit tamalluk wal madah lil insan bima laysa fihi. Bab penjelasan tentang mengambil muka dan memuji seseorang dengan perkara yang tidak dimiliki oleh orang itu. Juga kita akan lanjutkan dengan bab yang setelahnya di halaman langsung 65. Bab ma jaa fin nahyi an kaunil insan maddahan. Bab penjelasan tentang larangan seseorang suka memuji. Saudaraku seiman, Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan agama yang menuntun dan menuntut. Dua-duanya menuntun dan juga menuntut para penganutnya agar selalu berprestasi. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Seingat saya riwayat Abu Dawud hadis ini. Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan sebuah perbuatan dia menguasainya. Nabi SAW mencontohkan masalah itu. Beliau kalau mengerjakan satu perbuatan, beliau menyempurnakannya. Baru pindah ke pekerjaan yang lainnya. Dan ini adalah ciri seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyuruh perbuatan seperti ini. Tetapi teman-teman sekalian, dalam mengerjakan perbuatan tersebut, kita harus ikuti dengan keikhlasan, ketulusan. Sehingga kita hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berharap pujian dari orang. Bab kita malam ini teman-teman adalah bab yang sangat penting. Haramnya pujian. Orang yang sengaja mau dipuji, apalagi berhubungan dengan nanti kita rincikan masalah ibadahnya, dengan orang yang suka memuji. Dua sisi semuanya salah. Orang yang mau dipuji dan orang yang sengaja suka memuji. Ini dua bab yang terpisah di sini. Tapi kita akan satukan insya Allah malam ini. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti biasa rahimahullah, saya akan bacakan dulu apa yang beliau tulis. Beliau mengangkat di halaman 64 tentang bab penjelasan mengambil muka dan memuji seseorang dengan perkara yang tidak dimiliki orang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Apa relevansinya dengan bab ini? Ya kalau antum memuji orang yang tidak ada pada dia, maka itu dianggap kedustaan. Yang lebih jelas berhubungan dengan masalah bab ini adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud dari Syu'bah dari Qais bin Muslim, bahwa dia mendengar Tariq bin Shihab mengabarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna ar-rajula la yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinuhu fayalqa ar-rajula wa lahu ilayhi haja fayaqulu lah anta kaita wa kait yuthni alayhi la'allahu an yaqdi min hajatihi shay'an fayaskhitu Allahu alayhi fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi shay'. Sesungguhnya seseorang keluar dari rumahnya dengan membawa agamanya. Maksudnya tadinya dia punya iman, dia punya ilmu agama. Kemudian dia bertemu dengan seseorang di jalan atau dia datangi rumah seseorang di mana orang itu kebetulan bisa memenuhi hajatnya atau dia berharap bisa memenuhi hajatnya. Jadi si A keluar dari rumahnya menemui si B dengan harapan
si B bisa memenuhi hajat kebutuhan dia. Kemudian orang ini berkata kepada dia, maksudnya adalah si A berkata kepada si B, kau ini orang begini dan begitu, memuji-mujinya. Kau ini orang dermawan, kau ini orang baik, kau ini orang begini. Dengan tujuan, kata Nabi SAW, atau dengan harapan agar dia memenuhi sedikit dari kebutuhannya. Maka dengan perbuatan itu Allah murka kepada dia. Dan dia kembali dalam keadaan tidak memiliki agama sedikit pun. Hadis ini riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, jilid 4 halaman 483, dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, jilid 9 halaman 107. Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma' At-Tabarani menyebutkan untuk meriwayatkan dengan sanad-sanadnya, dan rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis adalah orang-orang yang sahih. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang larangan oleh Nabi SAW kepada orang yang sengaja memuji orang lain dengan tujuan untuk memenuhi hajatnya. Ya, memuji-muji orang supaya dia diberikan bantuan, supaya dia diberikan kebutuhannya. Ini larangan. Begitu juga masuk dalam hadis ini adalah larangan bagi orang yang sengaja memberikan bantuan kalau dia dipuji saja. Kapan dia nggak dipuji, dia nggak bantu. Sehingga setiap kali orang yang harus mengajukan bantuan kepada dia, tulis proposal dulu, penuh dengan 10 lembar puji-pujian. Ya. Supaya dia bisa memberikan bantuan kepada yang terhormat si fulan dan seterusnya. Anda ini, Anda orang itu, dipuji-puji segala macam hal, hanya karena untuk dipenuhi hajatnya. Jadi hadis ini menyebutkan kedua hal tersebut. Kemudian di bab yang setelahnya, beliau mengangkat tentang larangan seseorang suka memuji. Lebih fokus kepada orang yang memuji. Beliau mengangkat surah An-Nisa ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yudhlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan hai Muhammad orang yang menganggap dirinya bersih? Ada orang selalu begitu bicara, saya, aku, semuanya dia. Dia yang melakukan. Lihat masjid itu, saya yang bangun. Lihat orang itu, saya penyebab hidayahnya. Lihat orang ini, buku yang dia pegang, saya yang kasih tuh. Itu kopiahnya, itu sendalnya, itu sepatunya, itu segala macam. Allah mengatakan sebenarnya Allah membersihkan dan mensucikan. Maksudnya akan memuji orang yang dikehendakinya. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Makna ayat ini adalah Allah menghardik orang yang suka memuji dirinya. Ataupun dia mengekspos puji-pujian itu kepada orang lain. Jadi kita masih bicara global ya. Belum masuk rinci, nanti kita rincikan. Saya bacakan dulu dalil secara global. Kemudian beliau mengangkat juga hadis riwayat Muslim di nomor 3002. Dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman fajatha al-Miqdadu ala rukbatayhi faja'ala yahthu fi wajhihi turab faqala lahu Uthman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim turab. Bahwasanya seseorang memuji-muji Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian Al-Miqdad radhiyallahu anhu sahabat yang meriwayatkan hadis ini berlutut pada kedua lututnya, maksudnya duduk di atas lututnya, dia pun mulai menaburkan debu pada wajah orang yang memuji Uthman. Dia duduk lalu diambil pasir atau debu dilempar ke wajahnya orang yang memuji Uthman. Akhirnya Uthman bertanya kepada Miqdad, ada apa denganmu? Kenapa kau lempar muka orang yang dengan debu, dengan pasir? Maka Miqdad berkata radhiyallahu anhu majma'in, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah tanah di wajah mereka. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim sebenarnya saya katakan ya. Juga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan di nomor 16.460 dan Syekh Albani mensahihkan dalam Sahihul Jami' nomor 2674 dari Muawiyah radhiyallahu anhu secara marfu, iyyakum wal madha fa innahu dzabhu. Hati-hati kalian dari pujian karena sungguhnya pujian itu seperti penyembelihan. Seperti penyembelihan. Ini kurang lebih globalnya apa yang dibahas atau diangkat dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berhubungan dengan masalah bab pujian ini. Kita sekarang teman-teman sekalian akan coba masuk kerincian masalah ini. Khusus masalah pujian, maka ada pujian yang haram
Ada pujian yang mubah, boleh. Kalau pujian yang haram, yang pertama adalah pujian terhadap ibadah seseorang. Atau pujian terhadap ibadah sendiri. Hukumnya haram. Jadi kalau dia puji dirinya pun ibadahnya, selain riya, karena riya dosa besar juga haram. Begitu juga dengan memuji ibadah orang lain. Terutama di depan dia. Kalau dia puji orang di belakang, orang itu tidak dengar boleh. Tapi kalau di depan matanya, oh kamu ini luar biasa puasamu ya. Kamu luar biasa ibadahmu ya. Kamu udah bolak-balik pergi haji. Kamu begini dan begitu, dia puji. Ini hukumnya haram. Yang memuji ini berdosa. Yang dipuji dilihat hukumnya. Kata para ulama, kalau dia memang menunggu pujian itu, dia berharap, dia juga dosa. Tidak boleh di sini. Tapi kalau dia dipuji dan dia ikrah, dia tidak suka. Cuma mungkin di keramaian dia nggak bisa nolak, ya sudah. Dia tidak masuk dalam larangan. Tapi ini termasuk haram. Tidak dibolehkan sama sekali. Dalil-dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadits Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa ada seorang pria disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu ada seorang hadirin memuji orang tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis yang masyhur. Waihak qata'ta unuq sahibak. Yaquluhu miraran. Celakalah kamu ini. Engkau telah memotong leher temanmu. Berulang kali Nabi SAW mengulangi kalimat itu. In kana ahadukum madihan la mahala falyakul ahsiba kada wa kada. In kana yara annahu kadhalik. Wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahad. Kalaupun harus seseorang antara kalian terpaksa harus memuji, maka jangan di depan dia. Dan kalau di belakang pun dia cuma mengatakan begini. Menurut saya sepertinya fulan begini. Menurut saya. Jadi misalnya orang tanya bagaimana menurutmu si fulan. Ada orang yang mau menikah sama anaknya lalu dia tanya tahu gak orang itu. Menurut saya orangnya saleh. Menurut saya kira-kira orangnya salehah misal. Dan dia dianjurkan mengucapkan dan saya tidak memuji ya. Jika betul-betul dia menganggap kondisinya begitu kata Nabi SAW. Dan dia mengatakan dan sebenarnya Allah lah yang mensucikan seseorang dan tidak ada yang suci ya kecuali yang disucikan oleh Allah SWT. Wala uzaki 'ala Allahi ahad dan saya tidak bisa mensucikan orang di hadapan Allah. Dia Allah yang lebih tahu. Itu kalau betul-betul darurat dia harus memuji. Jadi dua-dua teman-teman ya, dari dua sisi ya. Sisi kita tidak boleh memuji orang terutama ibadahnya. Kita pun tidak boleh berharap dipuji. Ya. Abu Musa juga berkata radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berlebihan dalam memuji seseorang. Maka beliau bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahra rajul. Kalian telah membinasakan dan mematahkan punggung orang itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim hadis ini. Kemudian juga ada seseorang laki-laki memuji orang lain di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar marah. Ya, Umar mengatakan, aqartar rajul. Ya, engkau telah menyembelih orang itu. Ya, aqarakallah. Semoga Allah menyembelihmu. Gitu. Ini cara Umar. Gitu. Allah. Kalau antum mau ikuti boleh-boleh saja. Lalu Umar berkata, al-madhu zabah. Ketahuilah puji-pujian itu adalah penyembelihan. Karena memang tadi ada hadis yang kita sebutkan ya. Kalau memuji itu adalah penyembelihan. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam buku ini. Diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abu Wahhab. Yaitu iyyakum wal madah fa innahu zabah. Kemungkinan besar Umar bin Khattab adalah berpegang pada hadis ini radhiyallahu anhu. Hati-hati kalian dengan puji-pujian, baik kalian memuji orang atau kalian dipuji, berharap dipuji karena itu adalah penyembelihan. Dalam arti kata seperti bunuh diri sendiri. Sia-sia semua amal itu. Kalau kita pujikan kepada orang, dia jadi riya, hilanglah pahala dia. Kalau kita dipuji, ya kita pun menunggu pujian tersebut, kita juga bisa jadi riya, hilang juga pahala tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, juga pernah ada seseorang di dalam riwayat yang sahih sedang sholat di hadapan Nabi SAW. Sholatnya khusyuk sekali. Bagus. Tapi di ujung masjid. Ya. Kemudian ada beberapa sahabat yang menyaksikan sholatnya orang itu. Rukuknya, sujudnya, tidak semua dengan tumak nina.
Tenang sekali. Dan orang lihatnya aja nyaman, lihat sholatnya orang ini. Maka ada satu orang sahabat nyeletuk situ mengatakan, ya Rasulullah, saya suka sekali ibadahnya orang ini. Kata Nabi SAW, jangan sampai kau perdengarkan kepada dia. Kalau kau perdengarkan, maka kau telah membunuhnya. Kau telah membunuhnya. Jadi kalau teman-teman ibadah sebagus apapun, tidak ada yang puji, bagus. Malah positif itu. Karena memang tidak boleh. Kita dilarang memuji, kita juga tidak boleh berharap dipuji. Dua sisi ini. Lakukan saja lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, adalah tidak boleh memuji untuk mencari muka. Sengaja supaya dapat kedudukan, dipenuhi hajatnya, ini hukumnya haram. Dia muji. Ya. Tadi yang pertama kan tidak boleh puji ibadahnya orang. Tidak boleh juga puji ibadah dia sendiri. Yang kedua, yang pujian haram ini adalah puji cari muka. Ini sama. Baik dia puji orang itu supaya dia punya kedudukan, atau dia sengaja memuji-muji orang supaya dia dipuji balik, dia dapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dalilnya tadi hadis yang sudah kita sebutkan. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada orang keluar dari rumahnya, dia memiliki agama dan iman. Tapi akhirnya dia menemui si fulan, kemudian dia memuji-muji orang itu supaya dipenuhi hajatnya. Maka dia akan kembali dalam kondisi Allah murka padanya dan tidak punya agama lagi. Dalam arti kata Allah hapus imannya. Kemudian juga yang ketiga yang pujian haram adalah tidak boleh memuji yang tidak ada atau tidak dimiliki. Yang tidak dimiliki secara mutlak tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Misalnya kita puji-puji, oh kamu dermawan, padahal orangnya bakhil. Nah. Misalnya, oh kamu syekh, kamu seorang alim, padahal orangnya bodoh. Ya. Ini nggak boleh. Jadi tidak ada pada dia, gitu kan? Hukumnya haram dan ini masuk dalam umumnya dalil-dalil masalah manipulasi, menipu. Ya, karena ini banyak dilakukan oleh orang-orang memang dasarnya mau menipu ya. Pernah ada di senukil kisah, ada orang mengaku nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal gitu. Beberapa waktu di zaman tabi'in gitu, saya lupa juga namanya orang itu. Karena tidak penting juga untuk diingat gitu. Jadi orang ini rupanya mengaku nabi. Bagaimana caranya? Dia negosiasi sama teman-temannya gitu. Nanti sebentar sholat duhur di masjid Jami' di Irak ini ramai orang datang. Kata temannya dua orang, nanti saya akan bilang telah turun firman Allah kepada teman kami si fulan. Gitu kan. Nanti setelah itu kamu akan bicara. Gitu kan. Apapun yang kau bicara kami dukung, wah itu wahyu. Baik, habis salam naiklah dua orang ini bicara. Semalam saya mimpi begini, yang satu bilang saya mengetahui begini dan begitu. Ternyata kami bergembira karena teman kami adalah seorang nabi. Namanya Fulan bin Fulan, ada duduk di situ. Maka di masjid gemuruh, ini nabi palsu. Bagaimana bisa mengaku nabi setelah Nabi SAW meninggal gitu kan. Lalu orang yang bodoh ini berkata apa, yang mau dianggap sebagai nabi. Begitu orang ribut lalu dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Maksudnya dia Nabi. Padahal ayat ini turun untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi seperti itu. Ya. Tidak ada apa hubungannya, tidak ada kenabian pada dia. Dusta. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah akan keluar 50 dajjal, semuanya pendusta. Gitu kan? Mereka semua mengaku Nabi, tapi ketahui aku penutup para Nabi dan Rasul. Jadi kalau zaman sekarang orang mengaku langsung dusta, udah gak ada lagi. Tidak ada lagi nabi-nabi. Dan itu sudah keluar di zaman Nabi SAW. Musaylim al-Kadzab yang dibunuh oleh pasukan Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Dengan Khalid bin Walid dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan Al-Aswad al-Unsi. Kemudian teman-teman sekalian. Ada pujian yang dibolehkan. Ada pujian tidak boleh. Pujian yang dibolehkan ini. Semua yang berhubungan dengan masalah urusan dunia boleh dipuji. Bajunya bagus, sendalnya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, sisiran rambutnya bagus, tidak apa-apa. Kamu dengan baju ini bagus sekali kelihatan, tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya sama ibadah kan? Kalau sholat, kalau puasa, maksudnya ini dipuji-puji ibadahnya ini yang dilarang. Tapi kalau prestasi dunia, dia naik jabatan, selamat ya atas kerja keras selama ini, oke. Tidak ada masalah. Karena urusan dunia tidak ada masalah. Silakan saja. Kita kagum dengan rumahnya, kagum dengan penampilannya, kagum dengan mobilnya. Cuma tinggal kita bilang, misalnya kita bilang Masya Allah, misalnya. Itu boleh.
Masuk dalam masalah ini tentunya juga kalau ada orang bertanya tentang masalah seseorang yang mau investasi kerja sama kita, atau misalnya ada orang yang mau menikah dengan anak atau saudara kita, kemudian ada orang bertanya atau kita bertanya pada orang lain, semuanya dibolehkan, tidak ada masalah. Di sini juga boleh kita menceritakan dari sisi kita prestasi dunia. Misalnya saya sekolah S1 itu di sini, saya sekolah S2 itu di sini, kan dia puji dirinya kan, tapi dunia, urusan dunia, gak ada masalah. Mungkin dia harus sampaikan, kalau dia memang dia sudah selesai S2, dia sudah selesai S3, dia seorang profesor, gitu kan? Tidak ada masalah. Dalam hal ini tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Kemudian termasuk yang dibolehkan yang kedua adalah prestasi-prestasi anak. Orang tua puji anak. Ya. Jadi dia puji anaknya karena juara di sekolah. Puji anaknya karena bakti sama dia. Sebagian ulama membuka celah ini, kalau untuk orang tua kepada anak, biar ibadahnya anak masih boleh. Khusus orang tua kepada anak. Tapi kalau anak itu masih kecil ya. Misalnya anaknya ikut sholat sama dia di masjid. Oh pintar anaknya ayah nih, tadi sholat di masjid. Tapi anaknya masih belum balik. Belum ada hukum pada dia. Gak ada masalah. Oh Masya Allah, anaknya ibu ini pakai jilbab, cantik sekali. Nah boleh. Padahal sebenarnya jilbab ibadah. Sholat ibadah, tapi karena mereka masih belum balik, oke. Prestasi anak, karena biasanya anak kalau dimotivasi kan semangat ya. Itu cuma yang dibolehkan. Kemudian juga sama prestasi pasangan hidup. Ya. Jadi misalnya sudah 10 tahun menikah, lalu suami bilang sama istrinya, Masya Allah, jazakillahu khair, sudah coba memelayani saya selama ini 10 tahun, semoga Allah balas dengan kebaikan. Kan dia sebut kebaikannya. Tapi ini untuk memotivasi supaya dia lebih semangat mengerjakan kewajibannya. Oke, prestasi pasangan. Atau seorang istri mengatakan, jazakallah khair pada suaminya, selama ini sudah bekerja keras buat saya, ya sehingga kebutuhan saya sama anak-anak dipenuhi. Kan mencari nafkah ibadah juga sebenarnya, tapi kan dia puji. Tapi di sini betul-betul dia niatnya bukan supaya suaminya ria atau apa. Bentuk terima kasih. Tidak ada masalah, gitu kan? Atau misalnya masuk dalam masalah ini, orang lain membantu. Misal orang lain mengangkatin barang kita. Atau kita jatuh. Lalu dibantu sama dia. Lalu kita mengatakan terima kasih ya kamu baik sekali. Gak ada masalah. Gak ada larangan dalam masalah itu. Karena insya Allah dengan ini. Tidak ada maksud orang yang sedang memuji. Untuk memuji ibadahnya dia. Tapi karena bentuk terima kasih. Juga tidak ada niat orang yang membantu itu. Karena orang jatuh tiba-tiba dia bantu. Masa dia mau tunggu dipuji. Gitu kan? Kan tidak mungkin. Gitu kan? Otomatis spontan karena tidak semua juga orang tergerak untuk membantu orang yang jatuh ya. Terbukti ada orang jatuh yang mampir cuma 2-3 orang. Yang 13 orang lari semua. Begitu juga yang selanjutnya adalah prestasi pegawai. Boleh dipuji tapi jangan ibadahnya ya. Tapi prestasinya misalnya dia prestasi dunia. Urusannya berhubungan dengan masalah karena dia naik jabatan lah apalah. Dia dibuatlah pertandingan atau persaingan positif lah di perusahaan. Siapa yang bulan ini datang on time semuanya akan diberikan reward ini dan itu misalnya. Ya, diberikan hadiah. Maka dipujilah dia. Di depan teman inilah contoh pegawai yang baik. Misalnya. Nah itu tidak ada masalah. Karena untuk motivasi orang lain berbuat kebaikan. Gitu kan. Dan itu yang Nabi SAW lakukan pada saat Utsman bin Affan nyumbang jihad. Banyak sekali kan disumbang. Karena banyaknya tidak ada orang yang nyumbang seperti Utsman. Lalu kata Nabi SAW tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Karena ini untuk motivasi orang-orang lain untuk berbuat kebaikan umumnya ya. Dan tidak ada maksud Nabi SAW untuk menjatuhkan Utsman. Utsman pun termasuk orang yang bisa mengontrol diri dalam masalah seperti itu. Karena terbukti sahabat-sahabat ini pada saat dipuji malah mereka makin takut. Umar bin Khattab dengan banyaknya pujian Nabi SAW kepada beliau, jaminan surga segala macam. Waktu dalam satu statementnya, salah satu statement dia mengatakan begini. Kalau seandainya wahai muslimin di hari kiamat nanti, kalian semua dipanggil atau Allah akan mengatakan seluruh muslimin masuk surga kecuali satu orang. Maka saya khawatir kalau satu orang itu adalah saya. Kata Umar begitu, bentuk tawaduknya radhiyallahu anhu. Jadi supaya dia takut. Padahal banyak sekali pujian yang sampai kepada jiwa-jiwa seperti ini. Ya tentu saja sudah kebal dan tidak ada lagi masalah dengan masalah pujian-pujian tersebut.
Begitu juga dengan prestasi kejuaraan, ya, pertandingan musabaqah Al-Quran misalnya atau tahfidz Quran. Si fulan bin fulan juara 1, silakan tampil. Ini hadiahnya. Prestasi supaya orang lain termotivasi mau belajar Quran. Ranking 1, urusan cum laude dan segala macam. Boleh. Gak ada masalah. Nah ini hal yang boleh dan hal yang tidak boleh, gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah memberikan batasan yang baik di sini. Beliau mengatakan banyak sekali hadis dan semua rata-rata itu hadis sahih tentunya, yang sifatnya satu sisi memuji, satu sisi melarang pujian, sehingga kita bisa menyatukan di tengah-tengahnya, yaitu melihat kondisi orang tersebut. Apabila orang itu dasarnya tidak ada hubungannya sama dia, berhubungan dengan pujian tersebut, dipuji nggak dipuji tetap saja dia luar biasa. Seperti misalnya para sahabat muji Nabi SAW. Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Nabi SAW biasa saja. Nggak mempan pujian itu membuat beliau jadi riak gitu ya. Seperti itulah. Dan begitu juga Nabi SAW memuji para sahabat. Tapi secara global seperti misalnya sabda Nabi SAW ya. Di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ni'mar rajul Abu Bakar. Lelaki atau pria terbaik layak jadi ayah, jadi teman, jadi suami, ya, jadi anak. Ini yang terbaik Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar. Juga laki-laki terbaik setelah itu adalah Umar. Ni'mar rajul Abu Ubaidah. Lelaki terbaik setelah itu adalah Abu Ubaidah. Ni'mar rajul Usaid bin Khudair. Termasuk laki-laki terbaik adalah Usaid bin Khudair. Ni'mar rajul Thabit bin Qais. Dan setelah itu adalah laki-laki terbaik adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Ni'mar rajul Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Mu'adz, ayahnya dia Amr bin Jamuh adalah salah satu syahidnya Uhud. Nah ini Mu'adz anaknya. Dan Nabi SAW mengatakan ni'mar rajul Mu'adz bin Jabal. Dan sebaik-baik laki-laki adalah ya, Mu'adz bin Jabal. Juga Nabi SAW memuji yang lain. Seperti misalnya perkataan beliau atau Abu Bakar dalam hadis Bukhari. Pada saat bicara masalah hadis isbal itu ya. Yang hadis sahih. Yang kata Nabi SAW semua yang di bawah mata kaki akan masuk neraka. Maka Abu Bakar datang mengatakannya Rasulullah. Saya kalau sholat nih. Jadi sering melorot sarungnya. Karena Abu Bakar orangnya badannya kurus gitu kan. Sering melorot sarungnya. Maka kalau saya, supaya dia tidak melorot, saya tahan. Cuma kadang-kadang dia melorot turun, menutupi mata kaki. Apakah saya termasuk golongan itu yang dianggap sombong? Maka Nabi SAW mengatakan, innaka lasta minhum. Kau bukan golongan mereka. Kan juga termasuk pujian. Tetapi Nabi SAW sangat yakin kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu beda. Ini orang sudah luar biasa gitu dalam ibadahnya. Begitu juga Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dalam hadis Bukhari Muslim, dia mengatakan, "Ma sami'tu Rasulullah SAW yaqul li hayy yamshi innahu fil jannah illa li Abdullah bin Salam." Illa li Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam. Jadi dikatakan atau Abdullah bin Salam. Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW untuk manusia hidup yang masih jalan hidup dijamin surga kecuali Abdullah bin Salam. Ini pendeta Yahudi yang masuk Islam, sahabat Nabi mulia radhiyallahu anhu yang pernah sudah kita bahas dalam serial sahabat kita. Tentu ini perkataan Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu adalah pengalaman dia pribadi. Nabi SAW menyebutkan banyak sekali sahabat apa yang mereka dijaminkan surga gitu kan. Itu sudah sering Nabi SAW sebutkan. Tapi ini contoh saja. Jadi Nabi SAW pernah memuji Abdullah bin Salam dan mengatakan Abdullah bin Salam di surga. Gitu kan. Nah ini puji-pujian Nabi SAW berhubungan dengan masalah kejelasan bahwa boleh memuji ya. Tapi dengan keyakinan bahwa saya orang tersebut memang dasarnya tidak terpengaruh. Juga pernah dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW jalan di satu perjalanan bersama para sahabat dan waktu itu yang ikut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka selama perjalanan Nabi SAW batalkan puasanya dengan para sahabat dan juga mengqasar salat.
Tapi Aisyah rupanya radhiyallahu anha berijtihad. Beliau tidak mau mengqasar, tidak mau batalkan puasanya, tetap puasa. Dan juga tidak mau mengqasar, dia sholat itmam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim ini, ya Rasulullah, Anda dan seluruh, maksudnya Anda atau kalian dengan sahabat-sahabat Anda ini berbuka puasa, sementara saya tetap lanjut puasa. Kemudian Anda juga dan teman-teman Anda, sahabat Anda mengqasar sholat, sementara saya mengitmamnya. Artinya seakan-akan Aisyah ingin mengetahui, ya Rasulullah, boleh nggak ini? Jadi bukan minta pujian sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ahsanti. Bagus yang kamu lakukan itu. Begitu saja. Nabi SAW memberikan dukungan positif di sini. Gitu kan? Dalam arti kata bukan membuat Aisyah hanya jadi riak, tapi mengatakan yang kau lakukan positif. Boleh saja. Kau mau itmam sempurna atau kau mau kasar, boleh, mau lanjut puasa atau tidak lanjut puasa juga boleh. Dan para sahabat ini salah satu ciri khas mereka, karena mereka sudah faham tentang masalah ini, mereka tidak pernah memuji orang yang melakukan ibadah itu, dan juga tidak menyalahkan orang yang tidak melakukan ibadah, selama masih ada rukhsah, keringanan. Makanya di perang Badar, tahun pertama disyariatkannya puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah, maka para sahabat menukil riwayat mengatakan, sesungguhnya pada saat perang Badar terjadi, ada di antara kami yang tetap berpuasa, ada di antara kami yang membatalkan puasanya. Karena masih tahun pertama disyariatkan puasa, belum pernah muslimin puasa sebelum itu. Gitu kan? Maka kata para sahabat, yang berpuasa tidak menghina dan menyalahkan orang yang berbuka puasa, dan yang berbuka puasa tidak juga menyalahkan orang yang tetap berpuasa. Seperti itulah. Ya, selama masih ada rukhsah ya, masih ada keringanan. Teman-teman sekalian, khusus bagi orang yang suka memuji-muji ini, memang dilarang dan kita harus berikan dia pelajaran gitu, ya. Dan pelajarannya ini kalau memang kita tahu dia maddah, sebagaimana di sini di halaman 65 ya, karena beliau mengkhususkan orang yang maddah, yang suka muji. Ini biasanya kalau kita temui dia selalu pujian yang dia lontarkan, gitu kan. Nah orang seperti ini dianjurkan untuk meletakkan debu di wajahnya, ya. Banyak riwayatnya, tadi sudah kita sebutkan diantaranya, tapi ada riwayat lain. Dari Abu Ma'mar, dia berkata ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur. Maka Miqdad bin Aswad menyiramkan pasir ke wajahnya seraya berkata, Amarana Rasulullah SAW an-nahthu fi wujuhil maddahin at-turab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga disebutkan bahwasanya Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, berkata bahwa ada seorang pria memuji pria yang lain di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyiramkan pasir pada mulutnya, ambil pasir dilempar di mulutnya. Yang memuji seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza ra'aitum maddahin fahthu ala wujuhim at-turab." Jika kalian melihat orang-orang yang doyan memuji, maka siramkanlah pasir ke wajahnya. Ini juga hadis yang sahih. Berarti di sini jelas sekali larangan-larangan untuk memuji tentunya ya. Ada juga sebuah riwayat. Riwayat ini disebutkan dari Mihjan al-Aslami. Jadi ada 4 orang yang dibahas dalam riwayat ini. Ada Mihjan al-Aslami menceritakan tentang seseorang yang bernama Raja. Raja ini menceritakan tentang Mihjan al-Aslami. Raja ini berkata, orang ini bernama Raja ya. Saya berjalan bersama Mihjan pada suatu hari hingga kami sampai di masjid milik penduduk Basrah. Ya. Akbaltu ma'al Mihjan zata yawmin hatta intahina ila masjid ahli Basrah. Saya langsung terjemahkan saja. Pada saat itu ada satu orang, ini orang yang ketiga, bernama Buraidah ibn Husayb, sedang duduk di salah satu pintu masjid. Di masjid yang maksudnya mereka masuk ini. Pada masjid itu terdapat seorang laki-laki bernama Sukbah. Jadi Raja cerita tentang Mihjan. Di dekat pintu jalan sama-sama Mihjan. Di pintu masjid ada satu orang yang bernama Buraidah. Dan dalam masjid namanya seseorang yang bernama Sukbah lagi sholat, lagi ibadah. Dan Sukbah ini melaksanakan sholat yang sangat panjang. Khusyuk, konsentrasi. Ketika Raja dan Mihjan mau keluar,
Buraidah ini berkata, karena dia orangnya suka humoris, sambil bercanda dia mengatakan begini, Ya Mihjan, atusolli kama yusolli sukbah? Wahai Mihjan, apa kau juga sholat seperti sholatnya sukbah? Maka Mihjan tidak menjawab. Tapi dia langsung pulang. Lalu Roja berkata, Mihjan lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memegang tanganku. Lalu kami pergi bersama hingga menaiki gunung Uhud. Kemudian beliau SAW menatap ke kota Madinah. Seraya beliau bersabda, kota Madinah ini terancam bahaya. Maksudnya sepeninggalku nanti akan banyak masalah mungkin terjadi, gitu kan. Dia ditinggalkan oleh penghuninya. Dan nanti di akhir zaman, menjelang hari kiamat, penduduknya semua akan tinggalkan kota Madinah. Sementara mereka dalam keadaan makmur, nggak ada yang kurang. Lalu Dajjal mendatanginya, lalu mendapati malaikat pada setiap pintunya, maka dia tidak dapat memasuki, Dajjal maksudnya. Lalu Nabi SAW turun dari gunung Uhud, kemudian kami sampai di masjid. Lalu Rasulullah SAW melihat seorang pria melaksanakan sholat, sujud dan ruku. Lalu beliau bersabda, Man hada? Siapa orang ini? Maka Mihjan berkata, Ya Rasulullah, ada fulan. Wahai Rasulullah, ini si fulan. Dan kondisinya begini. Maksudnya orangnya begini memang. Kalau sholat apa bagus gitu. Maka kata Nabi SAW kepada Mihjan, Amsik, la tusmi'u fatuhlikuhu. Jaga lisanmu. Jangan kau ucapkan itu. Karena itu akan bisa membinasakan dia. Jadi di sini yang saksi bahasa adalah perkataan ini ya. Masih ada lanjutan hadis. Mihjan berkata, lalu Nabi SAW pergi, ketika sampai di rumah beliau, beliau pun seolah-olah meniup kedua telapak tangannya, membersihkan, kemudian mau masuk dalam rumah, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya sikap beragama yang terbaik adalah mengerjakan kewajiban agama sesuai dengan kemampuan. Lalu beliau mengulangi itu sampai 3 kali. Beliau mengulangi itu sampai 3 kali. Baik teman-teman sekalian. Ada perkataan yang baik dari Ibnu Ajibah. Janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Karena sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri. Kecuali yang nampak saja bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri yang lebih mengetahui isi hatimu. Jadi kalau orang puji, jangan kau bangga dengan itu. Karena sebenarnya kau lebih tahu tentang dirimu. Mungkin dia salah. Makanya Zainal Abidin rahimahullah, salah satu cucu Nabi SAW yang masyhur dalam kisahnya, dia pernah jalan, terus tiba-tiba orang caci maki. Kau ini mentang-mentang cucu Nabi, begini, begitu, macam-macam. Dicaci maki, segala macam, dia diam saja. Setelah dia diam, karena dia diam, orang itu kehabisan kata-katanya. Akhirnya dia malu sendiri. Lalu kata Zainal Abidin rahimahullah, dia mengatakan kalimat yang masyhur. Dia bilang, wahai fulan, itu yang baru kau tahu. Sebenarnya yang kau tidak tahu masih banyak. Dan andai saja kalau kau tahu kesalahan-kesalahan kami, mungkin kau akan lebih banyak bicara dari masalah itu. Padahal sebenarnya ada pengawalnya. Zainal Abidin ini memukul orang itu tapi ditahan. Kalau kemudian Zainal Abidin mengatakan, kalau seandainya perkataanmu semua ini yang kau caci maki aku segala macam ini adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu, ucapkanlah. Kalau orang itu diam, malu. Dia buka jubahnya, dikasih orang itu. Lalu dia bilang sama orang yang mengawalnya, menemani dia, berikan orang ini 1000 dirham. Mungkin dia punya hajat yang kita tidak tahu. Seperti itulah. Jadi luar biasa mereka bagaimana menangani orang-orang yang seperti ini. Baik, bagaimana kalau sudah terlanjur kami dipuji Ustaz? Ada doanya. Kalau antum dipuji, misal dan antum dengar, oh ternyata ada si fulan puji, kan tadi kita bilang, batasannya kalau orang memuji orang lain tapi bukan di depannya, masih ada yang membolehkan. Ya. Tapi kalau di depannya langsung dikhawatirkan bisa membinasakan dia. Gitu kan. Tapi kalau bukan di depannya mungkin, dan kita mungkin berpikir bukan niatnya supaya sampai ke dia, supaya kita dapat manfaat duniawi, enggak. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwasanya Abu Bakar berkata pada saat berdoa, Allahumma anta a'lam minni binafsi. Ya Allah, sungguhnya engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lam binafsi minhum. Karena aku lebih tahu diriku daripada orang-orang yang memuji ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ya.
Waghfirli ma la ya'lamun, dan maafkanlah kesalahanku atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menghukumku dari puji-pujian mereka ini. Ya, jadi saya ulangi, Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku ini. Allahumma, ya Allah, anta, engkau, a'lam, lebih tahu, minni, dari diriku sendiri, binafsi, ya, terhadap diriku ini. Allahumma anta a'lamu minni binafsi, wa ana a'lamu binafsi minhum. Wa ana, dan saya, a'lamu, lebih mengetahui, binafsi, tentang diriku, minhum, daripada orang-orang yang muji ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, khairan, lebih baik, mimma yazunnun, dari yang mereka sangka itu. Oh, si fulan itu alim, si fulan itu dermawan, si fulan itu begini dan begitu. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun. Waghfirli, dan maafkanlah aku, ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui. Mungkin ada dosa-dosa yang hanya aku dan engkau yang tahu, ya Allah. Waghfirli ma la ya'lamun. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Wala tu'akhidni, dan janganlah engkau menyiksa aku atau menghukumku, bima yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, Allahumma anta a'lamu minni binafsi, wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, waghfirli ma la ya'lamun, wala tu'akhidni bima yaqulun. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.